Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum, bagaimana kabarnya adik-adik yang soleh? Semoga Allah Ta'ala selalu memberikan kesehatan, keselamatan, dan kemudahan kepada kita semua. Dan semoga Allah tetap meneguhkan hati kita untuk tetap belajar. Baik, hari ini kita akan membahas tentang sumber daya alam berdasarkan kondisi di Indonesia, subtema 1, pelajaran 5, muatan IPS. Baik, sebelum kita memulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan mengucapkan basmalah dan doa meminta ilmu yang bermanfaat dan dipahamkan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baik, materi hari ini terdapat pada buku paket pada halaman 86 dan 87. Sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Yang tergolong di dalamnya tidak hanya komponen biotik, namun juga abiotik. Komponen biotik seperti hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Sedangkan komponen abiotik yaitu minyak bumi, gas, dan berbagai jenis logam, air, dan tanah. Sumber daya alam berdasarkan sifatnya dapat digolongkan menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah kekayaan alam yang dapat terus ada selama penggunaannya tidak dieksploitasi berlebihan. Contohnya tumbuhan, hewan, mikroorganisme, sinar matahari, angin, dan air merupakan beberapa contoh sumber daya alam yang terbaharukan. Walaupun jumlahnya sangat melimpah di alam, namun penggunaannya harus tetap dibatasi dan dijaga untuk dapat terus berkelanjutan. Kemudian yang kedua yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang jumlahnya terbatas karena penggunaannya lebih cepat daripada proses pembentukannya. Apabila digunakan secara terus-menerus maka akan habis. Contohnya minyak bumi, emas, besi, dan berbagai bahan tambang lainnya. Karena material tersebut membutuhkan proses yang sangat panjang untuk membentuk material tersebut. Minyak bumi dan gas alam pada umumnya berasal dari sisa-sisa hewan dan tumbuhan yang hidup jutaan tahun lalu. Perubahan tekanan dan suhu panas selama jutaan tahun kemudian mengubah materi dan senyawa organik tersebut menjadi berbagai jenis bahan tambang. Baik, materi selanjutnya yaitu persebaran sumber daya alam berdasarkan kondisi alam di Indonesia. Yang pertama, Pulau Sumatera. Pulau Sumatera memiliki banyak pegunungan. Nah, kondisi ini dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk menanam tanaman budidaya. Nah, contoh hasil tanamannya yaitu kopi, lada, coklat, tembakau, karet, dan kelapa sawit. Namun, selain hasil tanaman yang cukup melimpah, Pulau Sumatera ini pun kaya dengan hasil tambang seperti minyak bumi, batu bara, dan timah. Kemudian yang kedua, Pulau Jawa. Kondisi alam di Pulau Jawa berupa pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Nah, hasil tanaman yang terdapat dari Pulau Jawa ini berupa teh, kopi, kina, dan padi. Nah, di Pulau Jawa
Di Pulau Jawa ini pun memiliki hasil pantai, contohnya garam dan ikan asin. Kemudian yang ketiga, Pulau Kalimantan. Kondisi alam di Pulau Kalimantan berupa dataran rendah dan hutan yang lebat. Nah, sehingga hutan-hutan yang lebat ini merupakan habitat alami bagi hewan yang terancam punah, misalnya orang utan. Kemudian hutan-hutan yang ada di Kalimantan juga dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk ditanami berbagai sumber daya alam. Nah, maka hasil tanaman yang terdapat di Pulau Kalimantan yaitu kelapa sawit, karet, dan rotan. Namun di Pulau Kalimantan juga kaya dengan hasil pertambangannya, yaitu hasil tambangnya seperti minyak bumi dan batu bara. Keempat, Pulau Sulawesi. Pulau Sulawesi memiliki kondisi alam berupa pantai dan dataran rendah. Hasil tanaman yang terdapat pada di Pulau Sulawesi ini yaitu pala, kelapa, dan jagung. Di Pulau Sulawesi pun ini juga menghasilkan barang tambang, contohnya aspal. Dan yang kelima, Papua. Sebagian besar kondisi alam di Pulau Papua berupa hutan konversi dan hutan lindung. Nah, di sumber daya alam yang terdapat di Papua ini banyak sekali. Contohnya, hasil tanamannya berupa sagu dan rempah-rempah. Sedangkan hasil tambangnya di Papua sangat beragam. Contohnya tembaga, emas, dan logam. Alhamdulillah di Indonesia ini kondisi alamnya sangat berbeda sekali ya, bermacam-macam. Artinya kita sebagai umat muslim harus selalu berdoa dan bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Di mana sumber daya alam yang melimpah yang terdapat di Indonesia ini sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia yang ada di lingkungan sekitar. Oleh karena itu, adik-adik yang soleh, kita harus menjaga pemberian ini dengan sebaik-baiknya. Dan kita selalu berdoa dan bersyukur kepada Allah Ta'ala. Baik, Alhamdulillah materi hari ini sudah disampaikan. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan adik-adik yang soleh, jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah untuk meminta perlindungan, kesehatan, dan kemudahan dalam belajarnya. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.